warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita pada malam hari ini berkumpul dan bertemu lagi, dan kita akan melanjutkan kembali yang Bapak untuk pelajaran tahsin di malam hari ini. Insyaallah di malam hari ini cukup ramai ya, formasi lengkap. Alhamdulillah. Bagaimana caranya Bapak? Nah, jadi Bapak pada malam hari ini sebelum kita melanjut kembali ya, untuk materi, ya mohon maaf kemarin tidak bisa ya mengisi karena hujan deras karena Allah. Dan sekarang kita akan melanjutkan, kemarin kita di pertemuan sebelumnya ya Bapak, kita ini ya sudah membahas tentang itmamul harakat. Dan sekarang kita akan masuk ke sini di bagian huruf yang sering tertukar ya. Huruf yang sering tertukar. Nah, di sini kita urutkan dari yang sering dibaca ini keliru ya. Orang Indonesia. Dan semoga kita bisa menyelesaikan semuanya. Di sini ada 5 huruf ya, berarti kita akan bahas secara cepat saja di sini. 6. Jadi yang pertama, Bapak, huruf yang sering tertukar oleh orang Indonesia adalah huruf ain dan hamzah. Ya. Huruf ain dan hamzah ini sangat sering tertukar oleh orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu tidak mengenal ain ya. Biasanya bahasa sehari-harinya adalah menggunakan a biasa. Nah, jadi Bapak ketika nanti membaca Al-Qur'an, bedakan antara ain dengan a. Ya. Kalau ain di mana posisinya? Bagian tenggorokan bagian mana? A. Bagian tengah tenggorokan. Sedangkan a di mana keluarnya? Bagian tengah juga. Tengah juga. A coba dirasakan, kalau tengah dua-duanya nggak bisa ya. Bagian bawah ya. Bagian paling bawah suaranya berat dan putus ya Bapak, suaranya terputus a dan berat. Nah, jadi Bapak yang membedakan kalau a ya kita sudah sering membacanya seperti biasa ya, gampang insyaallah. Sedangkan a memang agak sulit ya untuk penjelasannya, tetapi agar mudah bahasanya, ain ini Bapak ketika diucapkan tenggorokan menyempit ya, itu yang paling gampangnya. Seperti tertekan ya, ya. Makanya dia menyempit dan tertekan suaranya. Kayak keluar dari celah-celah sempit Bapak. Coba kita coba bersama-sama ya. Kita coba lagi coba lagi sekarang ya, bagus. Sekarang kita tambahkan huruf ba ya di depannya, ba, bagus. Nah, jadi seperti itu ya Bapak, untuk secara umum tadi bersama-sama insyaallah sudah sesuai untuk huruf ain ya. Diperhatikan juga ya bentuknya Bapak, a seperti ini, a seperti ini. Jadi ketika membaca Al-Quran jangan sampai tertukar. Ketika membaca a jangan dibaca menjadi a. Kemudian berikutnya ada ha dan ha. Orang Indonesia juga sering tertukar ya Bapak, ha dan ha. Kenapa? Karena ha dan ha ini ya biasanya kalau orang Indonesia tidak mengenal ha tipis ya. Jarang mengucapkan ha ya. Hari apa? Tidak ada ya. Hari apa itu? Jarang. Jadi biasanya adalah menggunakan ha biasa, hari apa ya. Udah ya biasa. Nah, jadi Bapak sama ya, ini berkaitan dengan tempat keluar. Kalau ha itu di mana? Tengah. Kalau ha bawah. Ha mirip dengan a ya. Bedanya apa? Kalau a itu sampai menyempit, kalau ha itu cuma mundur sedikit ya. Jadi bagian yang kerasa tadi a, dia cuma mundur sedikit ya, bergerak mundur sedikit. Nah, jadinya dia tipis. Ha. Coba kita latih Bapak. Ha. Bagus. Hei. Bagus.
hu. Bagus. Hati-hati ya Bapak, jangan sampai terlalu berlebihan sampai mirip ke huruf kho. Hu. Nah, jangan. Tetap ha ya. Kita coba tambahin ba di depannya bah. Nah, jangan lupa juga ya Bapak, ketika mengucapkan ha dihadirkan suaranya. Ya. Jangan terputus bah ya, bah. Tetapi bah pada udara yang bah. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, kalau ini huruf gha dan kha itu lebih ke penulisan ya, Bapak. Biasanya orang-orang keliru membaca gara-gara penulisannya sama-sama titik di atas. Ya, titik di atas, apalagi kalau sudah mulai bermacam-macam menyambung sana sini, gha di awal kalimat atau di tengah kalimat. Nah, ini kadang-kadang ketukar gha dan kha. Ya, kita ingat-ingat aja ya Bapak, untuk gha itu dia seperti ain ya, seperti ain dia ada lubangnya di sini, sedangkan kha dia turun ke bawah ya, seperti ini. Nah, jadi jangan sampai ketukar ya, bahwa bentuknya harus dihafalkan. Sedangkan kalau misalnya dia menyambung ya, berbeda lagi nanti posisinya. Begitu juga ketika di tengah kalimat. Ya, di sini ada beberapa menyertakan contohnya. Nah, jadi seperti itu ya, beberapa antara Allah dan kha. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke za dan za. Ini sama ya Bapak. Za dan za ini banyak orang-orang keliru ya, dari penulisannya, dari cara membaca hurufnya, bentuk hurufnya, dan juga pengucapannya ya. Diingat-ingat Bapak, kalau za keluarnya dari za keluarnya dari mana? Lidah atas. Ya, jadi lidah keluar sedikit dan dia seperti digigit, ya. Dikeluarkan sedikit lidahnya, habis itu seperti tergigit. Jangan terlalu panjang ngeluarinnya ya, Bapak, cuma sedikit aja. Jangan sampai panjang banget keluar lidahnya. Nah, itu keliru kalau kalian terlalu panjang. Nah, seperti itu. Sedangkan zai lidah tiduran di bawah ya. Dan dia lebih ya, suaranya lebih mengalir. Coba kita coba Bapak dari za ya. Ya, diingat lidah dikeluarkan sedikit kemudian seperti digigit. Ban. Nah, jadi Bapak ingat-ingat ya, terutama ketika sukun, jangan lidah ini terlepas dari makhrajnya, karena kalau terlepas dia terpantul. Bad ya, ditempel terus, ditahan terus. Bad ya. Nah, sekarang kita coba di zai. Ya, tiduran semua ya, lidahnya jangan dikeluarkan, jangan naik. Terus Baz. Terus. Nah, terakhir yang Bapak di sini ada huruf dha dan dha. Nah, biasanya kalau dha dan dha ini keliru di bentuk huruf ya, Bapak. Karena sama-sama awalannya ini seperti ini ya, Bapak, kalau dha. Nah, ada sesuatu melengkung seperti ini, dha juga begitu. Yang membedakan dia adalah ada garisnya ya, Bapak. Kalau mo ada garisnya, sedangkan bo ada garis no. Untuk pengucapannya, mo sama seperti za, ya. Diapain? Mo diapain? Ya, ujung lidah dikeluarin sedikit seperti digigit. Mo bedanya kalau za itu za, ya. Kalau sedangkan mo itu tebal. Mo. Dan dia vokalnya lebih ke o, ya, karena tebal. Sedangkan bo ya, bo di mana posisinya bo? Nah, ini agak sulit ini bo. Di atas ke atas, nempel. Ditempel kemana? Ke atas, langit. Ya. Jadi untuk huruf bo ya, Bapak, kalau misalnya diperpanjang lagi nanti di buku hitam, ya itu yang diberikan kawatin. Di huruf bo itu tempat keluarnya adalah sisi lidah, terutama ya, kita mainnya dari sisi lidah. Sisi lidah kiri atau kanan bertemu dengan
Gigi geraham, ya. Gigi geraham antara kanan atau kiri, ya. Mau tempelin mana? Kemudian yang agak sulit mengucapkan huruf do, yang bikin sulit adalah dia bacanya harus bergeser, ya, memanjang ke depan. Lo, ya, juga tebal. Ya, jadi Bapak karena di sini yang huruf do dan do yang membedakan adalah tadi ya. Kalau do diingat-ingat aja, kalau do itu digigit lidahnya keluar sama seperti da. Sedangkan do nggak digigit ya di belakang, ya di belakang nggak sampai keluar. Jadi jangan sampai keliru. Angkodoh nah itu Rebutan ya. Iya. Kan itu jejer itu. Iya dulu. Jadi kalau angkodo ya, kita ingat-ingat dulu ya bahwa apa di sini huruf bo tadi digigit atau enggak? Do-nya enggak. Do-nya enggak, berarti kita ucapkan dulu, sempurnakan do-nya. Angkodo, bo. Habis itu langsung pindah lidahnya turun ke depan ya, turun ke depan digigit. Jadi bo. Angkodo, bo. Ya. Sulit ya, memang. Nanti dilatih aja ya, Bapak. Ya memang kalau misalnya seperti itu dia langsung cepat ya perpindahannya. Jadi harus dilatih. Ya, yang penting jangan disamakan semuanya ya, Bapak. Angkodo, bo. Nah, jadi keliru atau angkodo dulu jadi bo. Keliru juga. Jadi dibedakan saja intinya ya, Bapak, antara bo dengan do. Kalau bo itu lebih ke da. Begitu. Ada yang ditanyakan Bapak sebelum kita lanjut ke tilawah membaca? Ini tidak ada. Tapi kalau begitu kita akan lanjutkan. Sekarang kita sudah sampai mana ya? Oh, diselesaikan ya? Ya, misalnya. Dari mana? Ayat berapa? Di 25 berarti. 25. Ya. Baik, kita coba selesaikan dari ayat 25. 25 ya? Ya, start sekarang. Sekarang 25. Iya. Kita selesaikan sampai 28. Sudah dapat semua izin ya, Bapak? Sudah ya? Bukan 20. 25 aja. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, sebelum kita lanjut Bapak, di sini ada mengingatkan bacaan panjang dipanjangkan, bacaan yang ditahan. Jadi diperhatikan ya. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu. Ya, sebentar. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Oh, salah ya. Afwan. Di sini panjangan ya. Karena iya. Ada ini ya. Bisa yang ya. Berarti kita lanjut ya. Qul in adri aqribum ma tu'adun. قل إن أدري أقريب ما توعدون. Ya, jadi Bapak di sini sebelum kita lanjut diperhatikan ya bahwa di panjangnya adri panjang, kemudian aqribum ditahan, kemudian yang terakhir ya tu'adun panjang. Karena dia mati ya, Bapak kita jadikan mati nunnya. Sedangkan kalau dilanjut dia cuma 2 harokat. Begitu.
Kita lanjut terlebih atau kita ulang terlebih dahulu. Qul in adri aqaribum ma tu'adun. Qul in adri aqaribum ma tu'adun. Am yaj'alu lahu rabbi amada. Am yaj'alu lahu rabbi amada. Ingat-ingat ya, apa yang panjang-panjang itu panjangin dulu, jangan masukin. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Sekarang sebelum kita lanjut, huruf dha di sini fala yudhiru. Dia termasuk memiliki sifat syiddah, bainiyah atau rokhawah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya suaranya mengalir atau pertengahan atau tidak mengalir. Mengalir. Nah, jadi Bapak ketika sukun jangan di stop ya, jangan fala yudhiru, tetapi dialirkan suaranya. Fala yudh sambil tetap ditahan ya, lidahnya digigit, ditahan dan juga tebalkan. Beda sama da. Kalau da kan ya. Nah, ini ditebalkan sedikit ya, kita coba. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Terus ya, apa? Jadi seperti itu ya, diingat-ingat kita dapat sekarang huruf dha berarti harus dialirkan. Nah, cek dulu ini ya, berarti di mana? Kita berarti di sini aja. Illa man yartadha min rasul. Illa man yartadha min rasul. Ya Bapak, di sini man yartadha, kira-kira rohnya tebal atau tipis? Tipis. Rohnya tebal, miranya tipis. Hah? Miranya Tipis. Kenapa tipis? Kenapa tebal? mir. Hah? Habis kasroh. Habis kasroh, sebelumnya kasroh, sebelum roh kasroh, manir, jadi gitu. Kalau yang tebal kenapa? Kalau pakai loma. Kalau doma, oke. Kalau fathah. Nah, kan tadi yang berpendapat manir tabo tebal, kenapa? Mirnya itu tipis tapi rohnya itu tebal. Kiranya tipis tapi rohnya tebal. Ya, agak sulit ya kalau bisa. Ya, jadi Bapak di sini ya, kan biasanya kalau secara kaidah asalnya kalau roh mati ya, roh mati sebelumnya kasroh itu jadi tipis. Tetapi ada beberapa keadaan yang membolehkan kasroh yang sebelumnya kasroh menjadi tebal. Contohnya apa? Contohnya sebelum roh itu ada hamzah wasol. Nah, itu kita lihat di situ ya, sebelum roh ada kayak garis ya, kayak ada alif. Nah, itu namanya adalah hamzah wasol. Nah, jadi di situ dibacanya tebal ya. Manil, tabo ya. Kita coba lagi. Jadi bukan tipis ya di sini, karena ada hamzah wasolnya. Kalau misalnya dia benar-benar cuma kasroh doang sebelumnya, nggak ada apa-apanya nyambung ya.
Nah, itu baru tipis. Kita coba. Illa man irtadha min rasul. إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Ya, jadi kalau Bapak bacaan tadi sudah sesuai, insyaallah. Tinggal tadi ya Bapak di sini ada iqlab di mim baini. Hati-hati jangan sampai langsung pindah ya Bapak, tetapi ditahan terlebih dahulu. Ini mim baini. Ya, ditahan terlebih dahulu jadi mim baini ya. Jangan cuma asal kedengaran mimnya aja. Mim baini. Nah, itu keliru kalau seperti itu ya. Kita lanjut. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. Nah, jadi Bapak di sini sebelum kita lanjut atau kita ulang terlebih dahulu, di sini ada huruf ain ya. Huruf ain termasuk dari yang suaranya mengalir atau pertengahan atau tidak mengalir. Pertengahan. Ya, pertengahan. Pertengahan itu maksudnya apa? Ya, mengalir tapi sedikit ya, Bapak. Jadi bukan berhenti benar-benar suaranya berhenti begitu aja enggak, tetapi mengalir tapi sedikit. Jadi bacaannya ada kayak alirannya, dia. Jangan di stop ya, Bapak. Dia lama. Nah, kita coba lagi. Alirkan sedikit ya, Bapak. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. Kita lanjut. Wa ahsa kulla syai'in adada. وأحصى كل شيء عددا. Ya, sama dengan ha ya Bapak. Ha ini dialirkan ya, baik dengan nafasnya ataupun suaranya ya. Wa ah ya, jangan wa ahsa ya, nanggung-nanggung ya, dialirkan. Coba lagi. Wa ahsa kulla syai'in adada. وأحصى كل شيء عددا. Terus, insyaallah. Baik, kita di sini kita akan mulai ya Bapak. Saya di sendiri dimulai dari Fatihah ya. Ya, pada silakan dibaca dimulai dari ayat 25 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن أدري Enggak ada ya-nya. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم Dipanggul am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi wala atau fa yuhiru ala ghaibihi ahada illa manirrodo. fokus hurufnya illa man
ila manil koto bukan kok. kato mil rusulin wa innahu yasluku min baini yadai wa min qalbihi rosoda Terus dia lama an kode apa lagu risalati Robbim wa ahato bimala jaim wa ahsobula sayin adada. ya. Jadi pada masih sama ya. Hurufnya hati-hati ketukar antara fa dengan wa. Ya, fa dengan wa dilatih lagi, diperhatikan baik-baik hurufnya jangan sampai ketukar. Kemudian berikutnya setelah itu adalah bacaan qalqalahnya yang dipantul. Ya, kalau ketika membaca yang dipantul kayak misalnya qul in adri ya di ayat 25 suaranya aja ya yang miring, jangan ditambahin angin, jangan adri. Jadi de biasa adri. Nah, jadi gampang bacaannya adri. Atau misalnya di ayat terakhir tadi liya'lama an qad abla ya, lebih gampang, bukan qad abla. Nah, jadi ya miring aja kayak ngomong belajar abla. Nah, itu yang lebih gampang ya. Oke. Insyaallah. Kita lanjut ke Ismail. Betul? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Baik, Bapak Ismail bacaannya sudah cukup bagus ya, terutama di bacaan yang seharusnya dipanjangkan sudah bagus. Kemudian yang ditahan juga ditahan. Tinggal hati-hati di bacaan yang aslinya satu harokat, jangan kelebihan harokatnya. Contohnya alimul ghaibi fala yudhiru ya di ayat 26. Nah, itu jangan sampai dipanjangi yudhiru ala. Nah, tadi juga di ayat terakhir juga dia seperti itu, misalnya wa ahaqo bima tadi kepanjangan ya, wa ahaqo bima. Nah, jadi kalau misalnya yang tidak ada panjangnya langsung pindah aja. Jangan dipanjang, jangan dikasih jeda, jangan dipanjangin karena nanti bacanya jadi keliru. Kalau yang satu harakat dijadikan dua harakat. Kalau kita lagi sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi
ومن خلفه رشدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم Coba diulang, fokus, panjang pendeknya. ليعلم أن قد أبلغوا رسالاتي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Ya, sudah bagus bacaannya, sudah masya Allah ya, sudah bagus. Tinggal tadi hati-hati di risalati ya, hati-hati panjang pendeknya. Dan untuk bacaannya, pengucapannya, ya, di tajwidnya sudah cukup bagus ya, masya Allah peningkatan. Terutama ya yang ditahan, tadi bacaannya bagus, sesuai ditahan. Bacaan qol-qolahnya juga sudah sesuai. Ya tinggal hati-hati aja panjang pendeknya, apalagi yang panjang yang tapi yang tandanya itu kecil ya, seperti risalati. Nah, itu hati-hati aja. Sisanya sudah bagus, masya Allah. Barakallahu fiik. Kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in adri aqribun ma Rinya panjangin lagi. Qul in adri aqribun ma tu'adun am yad'alu Ya-nya dipantulnya ya am yad'alu lahu rabbi amada A-nya panjangin lagi. alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadu min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada rasada liya'lamu Harokatnya hati-hati. liya'lamu an Lama, bukan lama. liya'lama an qad atlahu risalati rabbihim wa atau bimma ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ya. Jadi untuk Wakono ya bacaannya hati-hati di panjang pendeknya. Ya, panjang pendeknya hati-hati. Kemudian qol-qolahnya juga hati-hati, diperjelas qol-qolahnya bacaannya yang dipantul ya, yang dipantulkan. Kemudian hati-hati huruf so dengan sya ya. Tadi so ya. Kalau sya berbeda. Kenapa? Kalau sya itu ada titik tiganya ya. Ini kalau rosoda jangan lupa sya. Rosida. Kalau ya Istrinya Rosida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمون إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا لهم يتخافتون ألا يدخلن ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين.
وغدوا على حردكم وغدوا على حرد قادرين فلما رآها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Sudah ya. Taruh aja dulu. Ya, jadi masalahnya hati-hati pertama di qalqalah ya. Qalqalahnya diperjelasin lagi. Ya, dia awal dari Aqsamu. Kemudian ya setelah itu adalah bacaan hati-hati jangan mengidghamkan atau mentasydidkan yang tidak idgham. Tadi contohnya alla yadkhulan, jangan masukkan alla yadkhulan. Itu keliru ya, kayaknya bacaannya. Nah, tinggal nanti difokuskan aja, coba lagi lihat Al-Qur'an ya. Kemudian ketika membaca waw mati ya, jangan sampai setengah-setengah mulutnya. Ya, dibentuk bulatnya, dimonyongkan. Ola ausa. Kalau misalnya setengah-setengah nanti jadi kayak o ya, ausa tuh. Nah, tapi dimonyongkan, dibikin bulatan. Ausa tuh, ya, dimonyongkan. Baik, kata Taufik, kita lanjut. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Coba panjang pendeknya, hati-hati. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Wala ta'amun illa min dhislin. La ya'kuluhu illal khatibun. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratul lil muttaqin wa inna Hati-hati panjang pendeknya. wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahul haqq Wa innahu lahaqqul yaqin wa innahu lahaqqul fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi untuk waktu ini hati-hati ya, panjang pendeknya, nanti sama ya, koreksi di panjang pendeknya. Tadi ya, misalnya contohnya yang benar-benar lupa, falaisa lahul yawma hahuna. Ya, di situ panjang pendeknya hati-hati. Kalau itu juga tempat-tempat lainnya, tapi yang paling begitu tadi kelupaan kayaknya di hahuna ya, karena jadi transmisi. Misalnya hati-hati juga panjang pendeknya. Ya. Ini sudah bagus, insyaallah. Lanjut, David. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, jadi untuk Kak Fik sudah bagus ya bacaannya, masya Allah. Tadi juga ketika membaca bo dan ro ya bagus. Bagus. Mungkin kalau misalnya koleksi lagi yang lebih detail ya di huruf ko ya, di huruf ko ketika berpola jangan mirip atau jangan mirip ke ya, tapi kayak membaca o biasa tapi pendek ya. Qad khalaqonal insana fi ahsani taqwim. Nah, jadi jangan jangan taqwim. Atau khalaqna, tapi ke o ya. Khalaqona ya, biar lebih bagus lagi insyaallah. Nanti yang pakai itu. Kalau Fik, harus. Kalau halo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا
فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقال نوح رب وقالوا نوح رب Ingat-ingat wamakaru makram kubara kita ومكروا مكرا كبارا وقال نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. Jadi untuk Pak Teguh sudah bagus ya, Masya Allah. Tinggal hati-hati aja tadi ya. Di wamakaru makram kubara tadi kayaknya mau nyasarnya ke waqala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi. Begitu juga ketika lanjutan minggu nillahi ansara kayaknya mau ngulangin ya. Waqala la tadharunna aliyatakum. Ini kebalik berarti susunannya ya. Nah ini di muroja lagi berarti hati-hati. Dan kalau untuk tajwidnya sudah bagus, Masya Allah, tinggal dikonsistenin, idgham bi gunnahnya. Ya, kalau misalnya yang ditahan, sesuaikan, ditahan, semua kadarnya berapa itu samain semua. Ya, misalnya contoh di agak pendek di wayum di dekum bi amwali wa bani, ini lebih cepat di situ bacaannya. Nah, maksud tempat lain jannati agak lama, berarti masih kurang konsisten. Yang penting adalah ditahan, habis itu diratain semua, begitu ya. Oke, kita lanjut, lanjut. Separuh aja, separuh. وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناهم في الجارية لنجعلها تذكرة
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وحملت الأرض والجبال Ya, boleh dilanjutkan. لنجعلها تذكرة Takum ya kemana? لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة Jadi wa فإذا نفخ humilatil فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ya. Sampai 12 ya. Jadi untuk pamit ya ini apa namanya? Grogi apa gimana? Hilang-hilang. Jadi pertama dibuat santai dulu ya. Kemudian ya ini untuk nasihat juga ya kalau yang menghafal juga. Jadi nanti ketika semakin banyak hafalan itu semakin banyak apa namanya bentuk-bentuk ayat ya. Apalagi ada yang mirip-mirip. Nah jadi Bapak ketika menghafal itu hafalkan polanya ya. Hafalkan polanya. Jadi misalnya ya di sini kayak misalnya akhirannya itu ada yang mirip sama-sama wahidah. Berarti kita lihat sebelumnya ya, kayak misalnya di ayat 13 dan ayat 14. Faidan nufiqa fi suri nafkhatu wahidah. Habis itu yang berikutnya kata wahidah. Nah, karena kalau kita ngelihat akhirannya aja, kalau misalnya ayat biasa itu bisa ya. Ayat biasa itu bisa kalau misalnya beda-beda. Tapi kalau sudah beda kayak gini, kita lihat lagi dari sebelumnya. Nah, habis itu ketika sudah diingat polanya ya Bapak, ini akhirannya ini nafkhatu wahidah, lanjutannya adalah wa humilatil. Nah, jadi gampang sebetulnya ya Bapak, semakin sering diulang, itu insya Allah semakin gampang. Contohnya Al-Fatihah. Setelah Maliki Yaumiddin apa? Otomatis ya, iya karena nasta'in. Ya karena kenapa? Karena sering diulang-ulang. Jadi kita sudah hafal polanya. Ya. Misalnya Al-Ikhlas, Allahus Somad, lanjutannya Nabi Yadid walam yumna. Itu kenapa kita bisa tahu ya, walaupun kita tidak perlu memanggil kembali ingatan kita karena sudah sering diulang-ulang ya. Begitu juga ya ketika sedang menghafal, hafalkan polanya ya. Pola ayatnya, bentuk ayatnya. Oh misalnya setelah ini apa ya. Tetapi dipastikan bahwa Pak ketika menghafal itu di satu ayat jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai ada bacaan yang salah. Kenapa? Kalau misalnya kita udah terlanjur menghafal salah, terlanjur menghafal keliru, habis itu kita kehafal polanya begitu, habis itu ntar diubah-ubah lagi, diotak-atik lagi, nanti jadi sulit. Jadi ketika sedang menghafal fokus di satu ayat, maka benar-benar difokuskan, diperbaiki bacaannya ayat tersebut sampai benar-benar lancar. Baru habis itu lanjut, setelah lanjut kita hafalkan polanya. Ya, nanti insya Allah kalau semakin sering seperti itu nanti biasa ya. Oke, kita lanjut ke ya penutup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن أدري أقريب ما توعدون Kemudian pantangin lagi. قل إن أدري أقريب ما توعدون قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا
liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Ya. Insyaallah bacaannya berarti cukup bagus ya, tapi hati-hati tadi. Iya. Panjang pendeknya ya. Kita lihat di situ ada yang tidak berharokat. Jadi kalau misalnya tidak ada harokatnya sebuah huruf, tidak ada harokatnya antara alif waw ya, berarti dicurigai itu bacaannya adalah panjang. Jadi jangan sampai kelewatan. Ya, jadi qaribum ma tu adun ya, panjangin lagi. Kemudian hati-hati ketika membaca qalqalah. Qalqalah itu apa berarti? Qalqalah itu apa? Qalqalah itu bacaan yang dipantul, ya, dipantul. Nah, jadi ketika membaca yang dipantul itu jangan sampai dikasih hentakan ya, tapi dialirkan aja ya. Kayak misalnya qul in adri, jangan adri ya, dilanjutkan aja, dilancarkan ya. Yaj'alu ya, ja'alu. Jadi jangan sampai terhentak ataupun terputus bacaan begitu. Saya sudah bagus, insyaallah. Tinggal hati-hati ya, lebih krusialnya, lebih pentingnya adalah di panjang pendeknya tadi. Jangan sampai terlewat. Tapi satu aja itu tadi ya. Diku adu. Pada waktu baik, Bapak, alhamdulillah kita sudah selesai ya untuk tahsin pada malam hari ini, alhamdulillah. Bacanya sudah mulai makin bagus ya, Bapak. Dipertahankan dan diingat-ingat bacaannya yang sudah dikoreksi. Begitu juga ya pelajaran malam hari ini kita yang membahas tadi huruf-huruf yang mirip-mirip. Jangan sampai tertukar juga ketika tilawah ya. Biasanya tertukar itu ketika tilawah karena sudah banyak bacaannya habis itu dan banyak yang dibaca, akhirnya tidak fokus, akhirnya keliru mengucapkan hurufnya. Kemudian ya Bapak yang sedang menghafal, jangan lupa hafalan itu adalah tanggung jawab. Semakin ditambah berarti harus bertanggung jawab, bukan cuma nambah doang, tetapi dimurojaah juga, ya, diulang-ulang juga. Ya, yang sudah pernah dihafal, yang sudah pernah disetorkan sebelumnya diulang-ulang lagi, dipakai ketika sholat, ketika ya sedang santai dibaca. Nah, ini biar hafalannya melekat ya, Pak. Karena hafalan Al-Quran itu gampang sekali hilang, gampang sekali hilang. Baik, ada yang ingin ditanyakan Bapak sebelum kita tutup? Ya, kayaknya tidak ada. Kalau begitu kita cukupkan ya Bapak untuk cukupkan untuk malam hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.